Hai kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Kawan-kawan, lagi-lagi kita dalam sesi request dari sahabat kita melalui kolom komentar. Dan di kesempatan ini adalah permainan dari Grandmaster cilik Ramesh Babu Pragnananda, Grandmaster dari India. Dan di kesempatan ini saya memilih saat menghadapi Boris Karsenko yang berlangsung pada tahun 2016. Dan kita akan melihat bagaimana permainan taktik kombinasi yang dimainkan oleh Grandmaster hebat India ini dan juga penerus kekuatan catur India di masa yang akan datang. Untuk itu teman-teman, tetap di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung ke partainya. Di sini putih dipegang oleh Boris dan hitam dipegang oleh Pragnananda, sehingga tampilan papan catur saya buat seperti ini. Dimulai langkah dengan pion ke E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke C4. Ini adalah pembukaan Itali. Kuda ke F6, pertahanan 2 kuda. D4 untuk menguasai petak pusat dan hitam menerima. Ini dinamakan dengan Scott Gambit. E5 mendorong kuda atau mengancam kuda, dan di sini kuda sangat rentan untuk bisa terjebak ke depan, sehingga untuk itulah Pragnananda membuat suatu balasan yang luar biasa dengan mengancam kembali perwira putih, yaitu dengan memajukan pion. Karena apabila dimakan dengan Enpansan, maka cukup aktif perwira hitam teman-teman. Kita lihat di sini putih masih aktif 2 perwira, sedangkan hitam 3 perwira. Dan jelas di posisi ini bisa dikatakan hitam lebih baik dengan keunggulan juga pion teman-teman. Dan kita kembali ke partai aslinya. Untuk itulah di posisi ini gajah berpindah ke B5, sehingga hitam melanjutkan dengan menyelamatkan kuda ke E4 dan merupakan posisi strategis bagi kuda hitam. Dan putih melanjutkan mengembalikan pionnya yang hilang dengan kuda memukul pion pusat, dan juga jelas memanfaatkan pakuan terhadap kuda. Gajah ke D7 melindungi kuda ke depan, dan sehingga putih gajah memukul kuda, pion memukul dengan kompensasi atau lanjutan ke depan mengaktifkan benteng ke file B. Putih rokade, benteng ke B8 sesuai rencana. Kuda ke B3, gajah ke E7. Dan kita lihat teman-teman, di sini mencoba untuk lebih aktif dari gajah hitam dan juga dengan persiapan melakukan rokade. Gajah ke E3 dengan jelas mengancam pion sehingga A6. Kuda ke D2 mencoba menukarkan kuda, diterima oleh hitam. F6 mencoba menukarkan pion. Gajah ke D4 melindungi pion, ditukarkan oleh hitam dengan kompensasi. Kita lihat setelah rokade. Di sini benteng file F menguasai file setengah terbuka. Permainan dilanjutkan dengan menteri ke C3 dan jelas langsung mengancam ke pion lemah G7 sehingga benteng ke F7 melindungi pion. Menteri ke G3 dan di sini lagi-lagi mengancam pion 2 kali. Di posisi ini Pragnananda tidak menyelamatkan pion dengan benteng bermanuver untuk menyelamatkan pion, melainkan benteng berpindah ke B4 teman-teman. Dan kita lihat akan mengancam menteri ke depan. Dan di sini tepat saja putih menerima, yaitu dengan unggul pion maksudnya, dan juga mengancam menteri. Menteri menyelamatkan diri ke C8 dan memperkuat benteng ke depan, maka gajah berpindah ke E5, benteng ke G4, dan kita lihat langsung mengancam ke sayap raja ke depan. Menteri berpindah ke C3, C5, dan kita lihat langkah C5 ini cukup penting teman-teman, bisa dilanjutkan juga dengan pion majunya nanti ke depan. Dan ini juga dengan persiapan yang matang dari hitam teman-teman. Karena apabila semisal respon sembarang dari putih untuk merespon langkah ini, yaitu dengan pion ke A3, maka dengan D4 dan mengancam menteri. Dan kemanapun menteri melangkah sama saja. Semisal menteri berpindah ke E1, maka langkah yang cukup luar biasa dari hitam bisa dengan pengorbanan benteng teman-teman. Dan jika raja menerima, maka gajah ke H3 sekak.
Raja berpindah ke G1, Menteri ke G4 skak. Gajah menutup, maka Menteri bermanuver ke F3, maka ancaman skakmat pun tak dapat dihentikan. Kita kembali. Apabila di posisi ini Menteri ke C4, maka sama saja, yaitu dengan dimulai gajah ke B5 dengan tempo mengancam Menteri dan mengancam benteng. Menteri berpindah ke D5, gajah ke C6, kita lihat akan terjadi windmill, di mana semisal Menteri menyelamatkan diri kembali, maka benteng melakukan skak, Raja berpindah open skak, Raja berpindah skak kembali, Raja berpindah ke H1, maka open skak, dan kita lihat teman-teman, ancaman skakmat akan terjadi. Langkah satu-satunya Menteri menutup, maka akan dipukul saja, dan terjadi skakmat teman-teman. Dan inilah yang diperhitungkan oleh Grandmaster Cirik itu, Pragnananda. Dan untuk itulah langkah ini teman-teman, langkah yang cukup luar biasa. Kita kembali. Sehingga langkah ini merupakan langkah luar biasa, dan tentu saja putih merespon dengan pion ke F3, mengancam benteng yang sangat berbahaya ini. Benteng berpindah ke G6, tetap mempertahankan tekanan terhadap Raja, dan Menteri ke A5. Gajah ke D8 mengancam Menteri, Menteri berpindah ke D2 mengancam pion. Gajah ke E6 melindungi pion, Raja ke H1 melepas pakuan dari benteng. D4 membuka akses gajah ke depan untuk lebih aktif menusuk ke sayap Raja. Menteri ke F2, gajah ke D5, kuda ke D2 untuk bermanuver atau mengontrol petak-petak penting dari gajah selanjutnya. Menteri ke F5, dan kita lihat mengaktifkan Menteri dan memberi tekanan terhadap putih. Gajah ke G3, mencoba menambah pertahanan. Gajah ke G5, menekan kuda ke depan, kuda ke E4, mengancam gajah dan juga secara tidak langsung mengancam pion teman-teman. Gajah berpindah ke E3 dan jelas mengancam Menteri dan merupakan posisi yang cukup solid bagi gajah. Menteri berpindah ke E1, sebenarnya langkah sederhana dengan gajah ke C4 cukup bagus, di mana di sini benteng terjebak. Kemanapun benteng melangkah, maka akan dimakan oleh gajah. Namun kita kembali ke partai aslinya, di posisi ini Menteri ke H5, dan ini juga langkah yang powerful teman-teman. Dan tepat saja di sini, memang hitam atau Pragnananda sudah merancang suatu jebakan, yaitu dengan mengorbankan pionnya teman-teman. Dan di sini putih memakan pion ini. Engine menunjukkan langkah terbaik di posisi ini ialah dengan pengembangan Menteri teman-teman, yaitu dengan Menteri berpindah ke A5. Di mana semisal lanjutan dari hitam dilanjutkan dengan benteng memukul pion, maka trik ini tidak akan bekerja. Karena Menteri ke 8 skak, dan kita lihat jika otomatis benteng menutup akan skakmatnya tidak mungkin. Oleh karena itulah di posisi ini jelas Raja harus berpindah ke F7, maka jelas Menteri ke D7 terlebih dahulu skak, Raja berpindah ke F8, maka barulah benteng melakukan skak, dan otomatis langkah terbaik Menteri harus mengorbankan diri. Jelas di sini putih sangat unggul teman-teman. Namun rupanya di posisi ini kita kembali, putih memainkan dan begitu bersemangat dengan memukul pion teman-teman. Maka coba teman-teman Anda pause video ini, temukan langkah terbaik bagi hitam di posisi seperti ini. Ya, seperti rencana sebelumnya dengan pengorbanan benteng teman-teman. Dan kita lihat mengancam benteng dan gajah. Dan sangat berbahaya apabila pion langsung menerima, maka otomatis akan terjadi skakmat teman-teman. Tiada pilihan kecuali benteng memukul, maka Menteri memukul skakmat. Kita kembali. Dan sebenarnya apapun respon putih di posisi seperti ini, hitam sudah cukup unggul. Dan di sini benteng memukul benteng teman-teman. Maka langkah yang cukup luar biasa lagi-lagi dari Pragnananda dengan pengorbanan Menteri. Menteri memukul benteng teman-teman. Lihat langkah ini. Karena lagi-lagi apabila pion memukul akan langsung terjadi skakmat. Dan untuk itulah di posisi ini, Menteri ke F1 mencoba untuk menukarkan Menteri. Maka coba teman-teman, jika Anda di posisi ini, apa langkah terbaik hitam dan juga membuat putih di sini menyerah.
Ya, terima kasih Grandmaster cilik itu, Grandmaster penerus India, memainkan dengan Menteri memukul gajah, teman-teman. Dan tepat di posisi ini, putih menyerah. Karena kita lihat di sini menyerang pion 3 kali. Dan otomatis tidak terselamatkan, teman-teman. Karena apabila pion memakan Menteri ini, maka jelas dengan langkah simpel benteng melakukan skakmat, teman-teman. Dan untuk itulah putih menyerah. Bagaimana kawan-kawan permainan hebat Ramesh Babu Pragnananda, Grandmaster cilik dari India. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan membantu bagi sahabat yang bertanya. Dan seperti biasa teman-teman, di akhir permainan kita memberikan puzzle dan selamat menjawab melalui kolom komentar. Ini dia teman-teman puzzle-nya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan. Tuliskan jawaban Anda secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga semua sahabat pecinta catur dapat melihat dan mengetahui jawabannya. Baiklah teman-teman, demikianlah permainan catur dari request teman kita melalui kolom komentar dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika Anda menyukai video catur seperti ini, mari kita support channel ini dengan cara like. Dan jika ada komen, saran, dan juga request ke depan, silahkan tuliskan di kolom komentar dan kami akan sangat senang membaca komentar Anda. Dan mari terus kita support persepak kita Indonesia yang semakin jaya. Dan juga mari bergabung di keluarga Catur Talk Indonesia dengan cara subscribe dan tekan notifikasinya. Karena setiap kita mengupload video, Anda menjadi orang pertama yang melihatnya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa pada video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.